Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil ataupun untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apakah untuk saat ini diri dia beranggapan mengabaikan diri kamu, suatu kebahagiaan yang dia terima, atau memang ketika menjalankan suatu hubungan terhadap pihak ketiga tersebut memberikan suatu rasa kenyamanan? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dari setiap kartu yang akan saya ambil secara acak nanti tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi yang saya sampaikan. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang ada di balik dari kartu di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar dari kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang yang sedang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika seseorang ini duduk di atas kursi singgasananya, ada sehelai pakaian yang bersilang. Kalau saya menarik sehelai pakaian tersebut, mungkin untuk saat ini kondisi seseorang tersebut bisa saja saya kategorikan di dalam situasi yang benar-benar sangat sensitif dan benar-benar
merasa sangat emosi. Seseorang yang saya kategorikan ini, baik pria ataupun wanita. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, dan sisi batin kamu, saya pun ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini situasi perasaan kamu sedang sensitif terhadap seseorang? Yang dimana seseorang ini ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, ada kaitannya terhadap energi baru kamu, ataupun ada kaitannya terhadap energi di ruang circle kamu. Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini situasi perasaan kamu benar-benar merasa sangat sensitif? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini ada situasi yang membuat pemikiran kamu merasa begitu sangat emosi terhadap orang lain? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini ada situasi yang membuat pemikiran kamu benar-benar merasa emosi terhadap orang lain? Dua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, cukup kamu yang mengerti dan cukup diri kamu yang menjawabnya. Kenapa diri saya memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap posisi energi kamu? Untuk saat ini, saya mengatakan atau mengategorikan posisi energi kamu sedang bergeser. Atau dalam arti, tidak pada tempatnya akibat perbuatan seseorang terhadap diri kamu. Akibat perbuatan seseorang terhadap diri kamu, baik secara perasaan, baik secara pekerjaan, baik secara keuangan, ataupun baik secara bisnis. Seakan-akan perbuatan seseorang ini sudah membuat pemikiran kamu benar-benar sangat-sangat kacau, yang dimana diri kamu hanya fokus terhadap perbuatan seseorang yang kamu terima. Kamu hanya fokus terhadap perbuatan tersebut, tidak fokus bagaimana kehidupan kamu untuk selanjutnya. Seakan-akan diri kamu tidak terima terhadap perbuatan seseorang ini. Seseorang yang saya kategorikan bisa saja berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, bisa saja terhadap energi baru kamu yang sedang berkomunikasi secara intens terhadap diri kamu, bisa saja terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. Baik secara hubungan LDR
baik secara hubungan rumah tangga, baik secara hubungan pekerjaan, baik secara keadaan keuangan kamu ataupun bisnis. Ini yang saya lihat terhadap situasi energi kamu. Memendam suatu emosi yang sudah cukup lama, tetapi diri kamu tidak mampu untuk meluapkan rasa emosi tersebut. Ada situasi ketakutan ketika diri kamu ingin meluapkan emosi tersebut. Ini, Wak Geng, kartu pertama, Queen of Cups. Baik pria ataupun wanita. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Dari ketiga zodiak yang saya katakan, mungkin salah satunya zodiak kamu atau salah satunya zodiak seseorang yang pernah memberikan diri kamu suatu perbuatan agar diri kamu merasa sangat sensitif dan benar-benar sangat emosi. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, ketika mengabaikan diri kamu, apakah manusia sebijik itu bahagia terhadap hubungan yang dia jalankan kepada pihak ketiganya? Untuk saat ini, saya mengategorikan hubungan tersebut hanya dalam unsur situasi pertengkaran. Ini, Wak Geng. Dari kedua belah pihak, saya merasakan ada satu energi yang benar-benar sedang sangat emosi. Karena saya melihat hubungan tersebut bukan memberikan diri dia suatu kebahagiaan, melainkan hubungan tersebut hanya memberikan diri dia suatu emosi yang begitu sangat mendalam. Ini, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Yang dimana kemunculan kartu The Emperor ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur api kembali, yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya akan fokus dengan kata The Emperor. Di mana kemunculan kata The Emperor ini posisinya terhadap energi manusia yang pernah mengabaikan diri kamu. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan dengan kartu sebelumnya yang saya katakan tadi, seseorang yang sedang menyimpan rasa emosi terhadap hubungan yang dia jalankan kepada pihak lain, itu letaknya terhadap manusia tersebut. Manusia tersebut untuk saat ini sedang berusaha untuk mempergunakan pemikiran dia ataupun sedang berusaha mempergunakan otak yang dia miliki secara cerdas. Kenapa saya mengatakan mempergunakan otak secara cerdas? Karena dia merasa pihak ketiga tersebut hanya untuk mengambil sisi kestabilan yang dia miliki. Hanya untuk menjadikan manusia tersebut sebagai ATM berjalan dia. Di saat pihak ketiga membutuhkan manusia tersebut, pihak ketiga bermanis-manis.
Ini dia, Wak geng. Mengabaikan diri kamu tidak stabil, malah dimanfaatkan. Ini yang saya lihat untuk saat ini. Atau memang apa yang saya katakan ini sudah kamu ketahui terhadap manusia yang pernah mengabaikan kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Emperor ini, kalau saya pribadi mengatakan pihak ketiga ini hanya sekedar sampah, numpang hidup terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Hanya sekedar numpang hidup dan menghancurkan kebahagiaan kamu. Dia memilih pihak ketiga bukan bahagia. Justru dia mendapatkan seseorang seperti sampah. Ini, Wak geng. Kedua kartu yang saya pegang ini yang berbicara. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang beberapa pedang. Dimana kalau saya mengambil satu pedang saja, satu pedang tersebut memiliki dua arti. Kelicikan untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan dibalik dari kelicikan. Ini yang sedang direncanakan oleh pihak ketiga. Karena manusia sebiji itu sudah menyadari hubungan itu hanya berdasarkan materi dan posisi kestabilan. Tetapi manusia sebiji itu tidak mampu untuk keluar dari situasi tersebut. Karena sudah terlalu enak gairah seks yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap diri dia. Dia memang sudah menyadari posisi diri dia hanya untuk dimanfaatkan. Tetapi situasi kenikmatan yang membuat diri dia selalu menerima kelicikan. Menurut kamu, manusia sebiji ini goblok atau pintar? Mengabaikan diri kamu yang begitu sangat berharga, justru diri dia mendapatkan sampah. Sampah yang hanya untuk numpang hidup terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. 9 koin kelicikan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kelicikan agar bisa menikmati secangkir kopi di atas kursi singgasananya. Ini yang dicari oleh pihak ketiga. Kenapa saya mengatakan pihak ketiga hanya sekedar sampah? Karena materi yang dia cari. Kamu yang melakukan dari nol terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, ketika manusia tersebut menikmati hasil yang pernah kamu lakukan dari nol, bukan bersama dengan diri kamu, tetapi pihak lain. Ini dakwah geng. Akan tetapi, kalau saya memutar balikkan perkataan saya, mengangkat kartu ini dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Emperor, seakan-akan manusia sebiji itu masih mempertahankan perasaannya terhadap diri kamu, akan tetapi perasaan yang dia pertahankan membuat diri dia merasa sangat kebingungan. Merasa sangat kebingungan, Wak geng.
Menyadari pihak ketiga meliciki diri dia, dan dia masih mempertahankan perasaan yang dia miliki terhadap diri kamu. What the fuck? Manusia keturunan Firaun atau keturunan Ratu Cleopatra? Menyadari pihak ketiga hanya sekedar sampah dan membandingkan diri kamu itu berupa angel terhadap diri dia. Luar biasa manusia sebiji ini. Untung diri kamu dibukakan kedua mata kamu terhadap manusia ini. Karena manusia ini tidak baik terhadap diri kamu, wak geng. Benar-benar tidak baik. Kita lihat kartu berikutnya. Lagi-lagi koin yang keluar. Lagi-lagi koin. Kemunculan kartu Nine of Coin, kalau saya mengaitkan terhadap kedua kartu ini, yang dimana saya tadi sempat berbicara, manusia tersebut masih mempertahankan perasaannya terhadap diri kamu. Karena memang dia berpikiran kamu itulah yang membuka pintu rezeki ataupun pintu kestabilan di dalam kehidupan diri dia. Kamu itu berupa angel terhadap diri dia. Begitu diri dia merasakan kenikmatan melalui pintu rezeki yang kamu bukakan, justru rezeki itu bukan dia nikmatin bersama dengan diri kamu, tetapi bersama sampah yang sedang dia pungut untuk saat ini. Sampah yang sedang dia pungut untuk saat ini, wak geng. Sekali lagi, saya meminta maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Terlalu kasar untuk didengar, saya meminta maaf karena saya berbicara apa adanya. Tidak mau berbicara bermanis-manis, tetapi memberikan diri kamu suatu perkataan agar tidak fokus untuk kedepannya. Saya lebih baik berbicara kasar terhadap diri kamu ataupun berbicara kasar terhadap pihak lain, tujuannya cuma satu. Melupakan rasa kesedihan, bangkit dari rasa kepahitan tersebut. Ini dewa geng. Dari kelima kartu yang saya pegang ini, mengabaikan diri kamu bukan kebahagiaan. Justru membuat diri dia bingung. Yang dia tampung manusia sampah, hanya numpang hidup terhadap diri dia. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Tiga zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata Queen of Pentacles. Di mana Queen of Pentacles ini memiliki beberapa arti. Kebebasan, kemakmuran, kestabilan, kenyamanan, kebahagiaan. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan terhadap posisi pihak ketiga. Yang dimana pihak ketiga hanya untuk mencari suatu kebebasan, hanya untuk mencari kemakmuran. Makanya saya mengategorikan pihak ketiga tersebut adalah manusia sampah.
ingin bebas dan ingin mencicipi pihak lain lagi. Selagi diri dia tidak mendapatkan suatu kestabilan, yang dimana kestabilan itu sesuai dengan harapan dia akan mencicipi pihak-pihak lain dan akan menghancurkan hubungan kebahagiaan pihak-pihak lain lagi. Sampah, wage. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, kalau saya fokus terhadap posisi energi kamu dalam waktu dekat, ada situasi kebebasan dari sisi materi kamu yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Kamu akan bebas dari rasa kesedihan, kamu akan bebas dari rasa kepahitan yang kamu terima untuk saat ini. Queen of Pentacles, ratu atau raja. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Three of Pentacles. Lagi-lagi kartu materi yang keluar. Kalau saya fokus terhadap posisi energi kamu dengan kemunculan kartu The Three of Pentacles dan mengaitkan terhadap Queen of Pentacles dalam waktu dekat, kamu akan menerima suatu tawaran di sini. Menerima suatu tawaran, menerima suatu bantuan, menerima energi baru. Ini akan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. Kamu harus percaya dan kamu harus optimis. Wah, geng. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dengan kemunculan kartu The Three of Pentacles ini, melemparkan terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini sedang mengemis terhadap manusia sebiji itu untuk memberikan sesuatu yang sedang dia minta. Ada sesuatu hal yang sedang diminta oleh pihak ketiga ini, yang dimana manusia sebiji itu tidak mampu untuk memberikannya. Dimana ketika manusia sebiji itu tidak mampu memberikannya, justru pihak ketiga melakukan suatu kelicikan agar bisa mendapatkan suatu kebebasan dari pihak lain agar permintaan tersebut bisa dia dapatkan. Dengan kategori, sebelum saya membuka kartu terakhir, manusia sebiji itu, wak geng, situasi emosi untuk saat ini. Sudah berjuang, sudah memperjuangkan pihak ketiga dan lebih memilih pihak ketiga, justru pihak ketiga mengkhianati dia dan meliciki dia. Lagi-lagi pihak ketiga yang diuntungkan, pelakor. 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 Kita lihat kartu terakhir. The Lovers. Perselingkuhan di atas hubungan kotor dan hubungan kotor untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, keharmonisan. Benar-benar sampah yang saya lihat. Menghancurkan kehidupan kamu, mendapatkan manusia tersebut. Justru setelah mendapatkan manusia tersebut, ada lagi hubungan di atas hubungan kotor tersebut. Ini The Lovers. Tidak bahagia hubungan yang saya lihat dalam waktu saat ini. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini dan yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan. Yang dia anggap manusia yang dia pilih untuk saat ini bukan memberikan suatu kenyamanan, tetapi yang dia dapatkan itu sampah. Sampah yang hanya sekedar numpang hidup dari posisi kestabilan yang pernah dibangun oleh manusia sebiji itu terhadap diri kamu di masa lalu.
Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.